Bro, untuk series alur cerita ini akan berakhir di part 5 untuk Steel Ball Run. Terima kasih sudah menemani di 1 bulan terakhir ini, dan saya minta maaf jika masih ada kekurangan kayak patah-patah dan kresek-kresek juga sebagainya. Karena saya juga ngelihat di grup Jojo Elite gimana komentar kalian mengenai channel saya, dan ada yang ngepost loh. Gila nggak? Ngepost channel saya di suatu komunitas, di suatu grup yang dimana itu keren banget, dan saya nggak percaya ada yang ngepost gitu. Tapi ya terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton, support untuk alur cerita ini. Dan kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Divorsi akhirnya evolusi. Karena semua mayat sudah berkumpul, Fanny Valentine memiliki kekuatan baru, yaitu Divorsi Love Train, yang dimana kekuatannya sangat mengerikan. Kekuatannya itu adalah dia bisa mengalihkan semua hal yang menyerang kepadanya, apapun itu, atau bisa disebut juga Misfortune Redirection. Jadi jika ada sesuatu yang buruk datang menimpa Valentine, Divorsi Love Train akan otomatis memindahkannya ke orang lain, sedangkan Valentine akan mendapatkan yang baik-baiknya saja. Contohnya Johnny menyerang Valentine dengan Nail Bullet Task, tapi ketika sudah mendekati Valentine, serangan itu dipindahkan ke petani yang ada di luar kereta. Sedangkan Valentine baik-baik saja dan tidak terluka. Selain itu, dia juga bisa bersembunyi di pocket dimensi, di mana jika ia bersembunyi, ia akan sangat OP dan tidak bisa tersentuh oleh apapun. Ia juga bisa berdiri di atas angin, bisa dibilang juga terbang. Tapi dengan satu syarat, ia harus berada di dekat Lucy, karena Lucy adalah pusat dari kekuatan Love Train. Salah satu efek penggunaan dari Divorsi Love Train adalah semua dunia menjadi satu. Lautan, hutan, dan lain-lain bercampur menjadi satu dan ada di pihak Fanny Valentine. Pertarungan terjadi antara Johnny dan Valentine. Jairo yang melihat itu sedikit kesal dan mengerang kesakitan akibat gigitan dari ikan yang berpihak pada Valentine. Johnny menembak Valentine bertubi-tubi, tapi sayang, tembakannya itu dapat dibelokkan dengan mudah dan mengenai orang lain. Jairo berusaha bangkit dan membantu Johnny menyerang Valentine. Akan tetapi Johnny melihat suatu kejadian di dalam dimensi Divorsi Love Train, di mana perang sedang terjadi dan anak-anak terbunuh akibat ulah mereka. Johnny dan Jairo pun terpojok. Jairo kembali merasakan lukanya menjadi semakin parah, sedangkan Johnny ketakutan dan ia pun terjatuh dari kudanya. Fanny Valentine tidak bisa terbang menyerang mereka berdua karena jaraknya dengan Lucy kian menjauh. Melihat Johnny putus asa, Jairo mencoba meyakinkannya dengan semangatnya. Tapi ada satu hal yang terjadi. Spin dari Jairo berhasil membuat kebotakan di kepala Valentine, dan mereka semakin bingung. Mereka istirahat sebentar dan Jairo bilang ke Johnny tentang kekuatan terkuat dari spin, yaitu mencampurkan kekuatan kuda dan golden rectangle. Setelah sepakat akan menggunakan kekuatan itu, mereka pun kembali menyusul Fanny Valentine. Melihat itu, Fanny Valentine menggunakan kekuatannya untuk memotong jalur rel dan menyerang mereka berdua. Johnny mencoba menggunakan kekuatan spin yang terakhir, tapi gagal. Tapi Johnny tidak menyerah. Ia mencoba kembali dan alhasil setelah menembak, ia terkena serangan dari Valentine, membuat tangan Johnny terbagi menjadi dua. Valentine berhasil memotong tangan Johnny dan siap untuk membunuhnya. Tapi sayang, jarak antara dia dan Lucy kian menjauh kembali, membuatnya harus mundur dulu. Ternyata Mr. Steel ini telah bangun dari tidurnya. Kini ia mencoba menyelamatkan istrinya, membuat Valentine semakin harus mundur dari posisinya. Mr. Steel yang masih terluka meminta bantuan Jairo untuk membawa istrinya pergi dari sini, sehingga Valentine akan kehilangan kekuatan Love Train-nya. Melihat itu, Valentine geram dan segera menghajar Jairo. Tapi Jairo dengan sigap membawa Lucy kabur menjauh dari situ, sedangkan Mr. Steel pingsan karena kekurangan darah. Di sisi lain, Johnny sedang mengerang kesakitan karena tangan yang dipotong Valentine menyebabkan luka yang sangat parah. Tapi Johnny selamat karena bantuan Jairo. Ia menyadari sesuatu. Telinga dari Fanny Valentine tiba-tiba copot dari asalnya. Ternyata itu adalah ulah dari Steel Ball Jairo
yang telah berhasil memasuki tahap terakhir dari spin, yaitu Golden Spin. Namun sayang belum sempurna. Johnny segera bangun dan bersama kudanya ia mencoba mengejar Jairo. Sedangkan Jairo sendiri sudah terpojok. Lautan kini ada di sekelilingnya. Lucy perlahan mulai pulih karena jarak antara Valentine dengan dirinya sudah lumayan jauh. Tapi mau gak mau Jairo harus berhadapan dengan Bunny Valentine. Setelah beberapa saat, Valentine menyadari bahwa telinga kirinya telah hilang. Oleh karena itu, ia sembunyi di bawah laut menggunakan kekuatannya. Johnny pun akhirnya tiba dan memberitahu Jairo bahwasalnya si presiden ini sudah tahu tentang Golden Spin dan ia sedang bersembunyi. Jairo yang mendengar itu langsung melihat ke arah laut dan benar saja, ia menemukan ada 2 Valentine. Ia bingung nih, mana yang asli? Tapi ia pun teringat dengan yang asli itu gak punya satu telinga. Ia pun segera melempar steel ball ke sosok Valentine yang asli, membuat stand divorsi ini pecah dan bentuk stand dari Jairo pun perlahan mulai muncul. Stand Jairo yang bernama Ball Breaker ini melesat maju menembus dinding dimensi divorsi Love Train. Tunggu. Bukannya itu hanya spin bang, bukan stand. Ya, ini bisa dibilang salah satu Araki Forgot, karena Araki ini tidak menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana Ball Breaker ini hadir dan menjadi stand di series ini. Walaupun seperti itu, ya Ball Breaker sempat diperkenalkan saat melawan si Ringo atau melawan si Mendem. Tapi yang jelas Ball Breaker ini adalah stand dan mempunyai kekuatan menembus dimensi, lalu membuat orang yang terkena Ball Breaker ini menjadi tua. Walaupun sudah terkena serangan itu, Bunny Valentine masih bisa berdiri dan segera menyerang Jairo, membuat Jairo semakin terluka parah. Akhirnya dengan tenaga yang tersisa, Jairo melemparkan spin terakhirnya. Ia melemparkan steel ball-nya ke arah Valentine, tapi dengan mudah Valentine membalikkan damage kekuatan itu kembali kepada Jairo, membuat Jairo jatuh ke tanah dan menutup mata untuk terakhir kalinya. Johnny yang melihat itu kini dia membisu. Ia kembali teringat dengan pertemuan pertama mereka, bagaimana mereka bisa berteman dan bagaimana pertemanan mereka bisa terbentuk. Kini sudah tidak ada lagi Jairo Zeppeli. Johnny pun putus asa dan takut. Valentine semakin mendekati Jairo lalu menembakkan peluru ke arah badan Jairo, memastikan Jairo telah mati. Setelah itu ia menyerang Johnny tanpa ampun. Johnny yang menerima semua serangan itu pun akhirnya terjatuh tidak kuat. Valentine memberikan satu kesempatan terakhir untuk Johnny menyerangnya. Dengan memanfaatkan itu, Johnny menggunakan steel ball terakhir milik Jairo dan melemparkannya kepada kudanya, membuat Johnny tertendang ke atas. Ketika tubuhnya berada di udara, Johnny akhirnya mengerti. Lesson 5. Johnny mengupgrade lagi Golden Spin-nya ditambah kekuatan Tusk, membuat Tusk ini akhirnya berevolusi menjadi bentuk terkuatnya, yaitu Tusk Ak. Dengan tenaga terakhirnya, Johnny menembakkan tas A4 ini kepada Valentine. Melihat itu, Valentine kaget dan segera masuk ke dimensinya. Tapi tiba-tiba tas A4 ini dengan mudah merobek dimensi divorsi dan menghabisi Bunny Valentine. Cumimin! Dengan kekuatan dahsyat dari tas A4, Bunny Valentine terbanting ke bawah tanah. Tapi tidak itu saja. Bunny Valentine segera masuk ke dunia paralel dan memanggil temannya. Ketika sudah berhasil dan hendak kembali lagi ke tempat Johnny, tiba-tiba Bunny Valentine dan Divorcee kembali tertarik ke bawah tanah. Dan itu berulang kali. Itu adalah kekuatan dari tas A4, yaitu Infinity Rotation, membuat semua objek yang dipukul tas akan kembali ke tempat di mana ia dipukul. Jika Bunny Valentine pergi ke dunia paralel, ia akan segera diseret ke tempat itu lagi dan mati. Bunny Valentine berusaha sekuat tenaga untuk kembali lagi ke tempat Johnny, tetapi ia selalu gagal karena Infinite Rotation dari tas A4. Ia kembali teringat akan masa kecilnya, di mana hari itu adalah hari kematian bapaknya, Kapten Valentine, yang dimana waktu itu adalah teman dari bapak Bunny,
memberikan sebuah pemberian terakhir dari bapaknya Fanny Valentine berupa sapu tangan yang bertuliskan ulang tahun dari Fanny Valentine itu sendiri, 20 September 1847. Dengan putus asa, akhirnya Valentine bisa kembali lagi walaupun infinite rotation masih ada di sekelilingnya. Valentine menawarkan suatu penawaran. Ia menyerah dan akan membawa Jairo dari dunia paralel. Sebagai gantinya, Johnny harus melepaskannya. Johnny terdiam. Perlahan tapi pasti matanya menunjukkan killer instinct. Ia tidak percaya dengan apa yang Valentine bicarakan. Walaupun Jairo kembali, tetapi itu bukan Jairo yang ia kenal. Dan Valentine menjelaskan bahwa ia tidak jahat. Ia hanya melakukan tugasnya sebagai presiden. Dan dia menjelaskan jika ia berhasil mendapatkan semua mayat Saint, ia akan simpan mayat itu di bawah tanah tepat di negaranya. Bertujuan membuat negara Amerika ini akan dijauhkan dari nasib buruk dan semua orang akan bahagia. Yang menurut saya dia adalah salah satu atau satu-satunya villain yang punya motif keren daripada villain di series lain. Karena Valentine baik, Johnny pun membalas itu dengan hal yang sama. Ia memberikan pistol yang sudah Valentine pakai untuk membunuh Jairo dan mengetes apakah akan ada pengkhianatan atau tidak. Dan benar sekali, Valentine mengambil pistol dari dunia paralel lain dan menembak Johnny. Johnny yang sudah siap lalu menembakkan kukunya juga pada Valentine. Dengan itu selesailah sudah. Fanny Valentine pun tewas dan Jairo pun muncul keluar dari tubuhnya. Oi, Johnny, Johnny, こっちだ。そういうことなら、そういうことでいいんだ。じゃあな、元気でな。ジャイロ、すまない。本当に。さようなら、ジャイロ。Johnny akhirnya membantu Lucy dan Mr. Steele untuk bangkit. Ketika hendak mengambil mayat Saint, tiba-tiba mayat itu hilang. Ia kaget karena semua lawannya itu sudah mati. Lalu kira-kira siapa yang masih hidup? Mr. Steele bilang mungkin pencurinya itu akan membawa mayatnya ke sebuah bunker di mana itu tempat yang paling aman dan tempat itu tepat di garis finish perlombaan SBR. Mendengar itu, Johnny langsung tancap gas untuk mengejar si pencuri ini. Di jalan, ia bertemu dengan seseorang. Seseorang ini adalah seseorang yang kita kenal, yaitu adalah Dio. Johnny awalnya tidak percaya karena tidak ada angin dan tidak ada hujan. Tiba-tiba Dio kembali. Iya, itu Dio. Kalian pasti tahu, itu adalah Zawarudo. Johnny yang melihat itu kaget dan segera menembakkan kukunya ke Dio. Tapi sayang, Dio menghentikan waktu dan melemparkan pisau ke arah Johnny. Ternyata Dio ini bukanlah Dio yang asli, melainkan Dio yang dibawa oleh Fanny Valentine dari dunia paralel yang lain. Pada saat ia terkena infinite rotation, Fanny Valentine membawa Dio yang lain dan menyuruhnya untuk membunuh Johnny dan segera mengamankan mayat Saint. Johnny yang terkena serangan dari Dio pun terjatuh dan harus finish di posisi kelima di akhir pertandingan. Kini adalah puncak dari pertandingan SBR. Mereka semua harus menaiki kapal dan sampai di ujung kota. Johnny yang sedang berada di belakang segera menyusul Dio. Ia bertemu kembali dengan bapaknya dan kali ini bapaknya meminta maaf ke Johnny lalu memberikan semangat kepada anak kesayangannya itu. Johnny akhirnya berhasil menyusul Dio, tapi sayang ia terkena kawat yang dipasang oleh Dio. Walaupun begitu, Johnny segera mengirim task 4 untuk menyusul Dio. Tapi gagal, karena Dio sudah tahu mengenai itu. Dengan rencananya yang terakhir, ia membakar Johnny hidup-hidup. Tapi itu gagal kembali karena Johnny dengan mudah masuk ke dalam gorong-gorong. Akhirnya Johnny terkena infinite rotationnya itu sendiri dan masuk ke dalam tanah. Melihat itu, Dio segera melesat kabur membawa mayat Saint. Dio akhirnya berhasil memenangkan perlombaan SBR dan ia segera menyimpan mayat itu di suatu bunker di kota itu. Tapi di bunker itu ia tidak sendiri. Di situ ternyata ada Lucy yang sudah siap untuk melawan Dio. Seketika Dio mencekik Lucy dan akan membunuh Lucy. Tapi ia penasaran terhadap apa yang Lucy ini bawa pada saat ini juga. Pas ia buka, betapa kagetnya ketika ia melihat mayat kepala dirinya sendiri. Dan dengan cepat ia membuang mayat itu. Tapi karena jarak antara ia dan mayatnya itu terlalu dekat,
Mau tidak mau Dio ini harus terkena kepalanya sendiri dan meninggal. Di sisi lain, Johnny berhasil bangkit dari infinite rotation miliknya sendiri dan pertandingan pun berakhir. Karena Dio tiba-tiba menghilang, ia harus didiskualifikasi, yang berarti Poco Loco menjadi juara 1 dan memenangkan 60 juta dolar. Sedangkan mayat Sain akan dibiarkan di dalam bunker itu dan tidak ada satupun orang yang dapat mengambilnya dan mayat itu bukan punya siapapun. Johnny akhirnya bisa jalan lagi berkat infinite rotation. Johnny memutuskan pergi ke kampung halaman Jairo dan ia akan membawa mayat Jairo untuk dikembalikan ke orang tuanya. Anak yang ingin diselamatkan oleh Jairo pun diberikan amnesti, di mana ia dibebaskan, walaupun akhirnya ia harus mati karena terkena demam. Untuk keluarga Jairo, mereka dipindahkan ke negara lain dan tidak ada satupun orang yang tahu akan hal itu. Begitulah akhir dari cerita dari series ini. Sebenarnya masih ada sedikit cerita lagi mengenai Johnny, tetapi abis ini kita akan bahas Dead Man Question mungkin ya. Karena banyak juga dari kalian yang penasaran dan ingin tahu tentang Dead Man Question. Ya, terima kasih sudah menonton dari part 1 sampai part 5. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan sampai jumpa di video saya yang lain. Terima kasih.